Halo sahabat YouTube semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua. Di video kali ini kembali lagi Bang Lawyer bakal ngejawab atau membahas pertanyaan atau konsultasi dari sahabat viewers YouTube semuanya. Pertanyaan yang akan saya bahas atau saya jawab ini dari sahabat kita yang bertanya terkait dengan masalah hukum perceraian. Ada yang bertanya, pertanyaannya saya tayangkan juga dan saya bacakan. Seperti ini pertanyaannya. Istri menolak hubungan badan dengan suami. Bolehkah suami mentalak istri? Baik, sahabat subscriber para pemirsa YouTube, terkait dengan masalah hukum perceraian, sebetulnya memang sudah diatur. Baik itu di dalam perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, kemudian juga untuk yang beragama Islam ada panduannya juga, yaitu di dalam kompilasi hukum Islam. Selain itu tentu juga aturan-aturan yang mengatur masalah rumah tangga, masalah perkawinan, perceraian itu juga diatur di dalam syariat Islam, di dalam fikih kalau nggak salah ya. Kembali kita kepada pertanyaan sahabat kita tadi. Jika seorang istri diajak oleh suaminya untuk berhubungan badan, untuk misalkan menyalurkan hasrat biologisnya, akan tetapi si istri menolak. Nah, suami ini berhak nggak sih untuk mentalak si istri? Boleh nggak sih untuk menceraikan istrinya? Sahabat sekalian, menurut saya tentu jangan gegabah. Masalah cerai ini jangan gegabah. Tidak boleh sembarangan karena 1-2 kesalahan langsung bercerai. Apalagi ini alasannya karena menolak berhubungan badan. Kalau ditanya boleh nggak untuk diceraikan, tentu harus dilihat dulu alasannya, kemudian juga kondisinya seperti apa. Seorang suami tentu juga tidak boleh egois, tidak boleh juga merasa ingin selalu dilayani, harus dituruti seperti itu. Itu menurut saya sih tidak tepat juga. Harus dilihat dulu, seorang istri misalkan menolak diajak hubungan badan oleh suaminya, harus dilihat apakah si istri tersebut di dalam kondisi yang sedang berhalangan, misalkan dalam kondisi menstruasi atau haid, atau misalkan si istri dalam keadaan atau kondisi yang sedang sakit, sehingga tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan biologis, hubungan badan dengan suaminya. Nah, itu tentu kalau kondisinya seperti itu, suami juga harus memaklumi kondisi istri. Nah, ada juga, Bang, bagaimana kalau si istri ini misalkan wanita karir, angkat kerja pagi-pagi, pulang kerja malam, sehingga ketika diajak berhubungan badan oleh suaminya itu menolak. Apakah itu bisa dijadikan alasan untuk menggugat cerai? Nah, kembali lagi jawabannya, jangan sembarangan, jangan gegabah. Upayakan untuk komunikasi terlebih dahulu dengan istrinya. Ya, komunikasilah baik-baik, bangun komunikasi, jaga komunikasi dengan baik agar keharmonisan rumah tangga bisa tetap terjaga. Kalau misalkan istri sibuk bekerja, nah ini juga istri juga harus bisa memahami bahwa suaminya pun memiliki kebutuhan biologis. Ya, karena hubungan badan dengan antara suami istri tentu itu adalah ibadah. Oleh karena itu istri ketika sibuk bekerja, dia juga harus punya waktu, harus bisa menyempatkan waktu untuk suaminya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan si istri ini menolak diajak hubungan badannya terus-menerus? Jadi bukan 1-2 kali, atau misalkan bukan hanya dalam keadaan kondisi menstruasi, bukan hanya dalam keadaan sakit, tapi sehari-hari dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak ada kesibukan, tetapi selalu menolak diajak berhubungan badan oleh suaminya. Itu baru bisa dipertimbangkan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Jadi dilihat dulu kondisinya. Kalau misalkan terjadi secara terus-menerus dalam tempo waktu yang cukup lama, apalagi sampai berbulan-bulan, istri tetap juga tidak mau diajak berhubungan badan oleh suaminya.
sampai misalkan berbulan-bulan, apalagi sampai ada yang setahun. Saya juga pernah menemukan kasus seperti itu. Jadi si istrinya ini nggak mau diajak berhubungan badan sama suaminya sampai kurang lebih setahun lebih. Nah, kalau kondisinya sudah seperti itu memang bisa dijadikan alasan untuk bercerai, karena bisa dikategorikan si istri tersebut sebagai istri yang berperilaku nusyuz. Nusyuz itu membantah kemauan si suami, padahal si istrinya punya waktu yang, padahal si istrinya tidak dalam kondisi berhalangan, tidak dalam kondisi uzur. Nah, itu boleh untuk dijadikan alasan untuk mentalak istri, untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Namun tentunya komunikasi yang terlebih dahulu dibangun. Itu dulu, komunikasi dulu. Upayakan dulu untuk bisa diselesaikan dengan baik-baik, untuk bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga, apalagi sudah memiliki keturunan. Itu harus sangat-sangat dipertimbangkan. Ya, jadi intinya pada sahabat yang bertanya, kalau misalkan istrinya menolak hubungan badan itu dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan sakit, itu saya rasa dipertimbangkanlah, mohon dimaklumi. Itu sebagai suami kita harus memaklumi, karena ya tidak akan bernilai pahala juga kita misalkan berhubungan badan dengan istri dalam kondisi menstruasi, atau istrinya dalam keadaan kondisi sakit yang tidak memungkinkan melakukan hubungan badan dengan suaminya. Nah, oleh karena itu, lihat dulu kondisinya seperti apa. Apakah menolak hubungan badan tersebut dalam tempo waktu yang cukup lama, terus-terusan menolak padahal istri dalam kondisi yang tidak uzur, tidak sakit, tidak berhalangan, dan juga tidak sibuk bekerja, selalu menolak, maka itu sudah bisa dikategorikan sebagai istri yang berperilaku nusyuz, dan boleh bagi suami untuk mengajukan perceraian. Itu yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, kami mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.